Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu, NIM 2201040035. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Nyonya K dengan diagnosa medis hemiparasis dextra di ruang lavender atas RSUD Kardina Tegal. Selanjutnya ada pengertian dari hemiparasis, yaitu kelemahan ekstremitas yang salah satunya dapat disebabkan oleh stroke menurut Suwaryo 2019. Hemiparasis menimbulkan gejala gangguan motorik berupa kelemahan pada sisi kontralateral, gangguan gerak vontuler, gangguan refleks, gangguan koordinasi dan keseimbangan, serta gangguan sensorik. Selanjutnya penyakit yang mendasari stroke yaitu dari hipertensi, aterosklerosis, elastis pembuluh darah menurun mengakibatkan kepekaan darah meningkat. Dari kepekaan darah meningkat yaitu ada pembentukan trombus dan emboli di dalam pembuluh darah akan terlepas dan terbawa hingga terperangkap dalam pembuluh darah distal, lalu menyebabkan pengurangan aliran darah yang menuju ke otak sehingga sel otak akan mengalami kekurangan nutrisi dan juga oksigen. Selanjutnya, setelah pembentukan trombus, terjadilah obstruksi trombus di otak. Selanjutnya ada kepekaan darah meningkat, yaitu mengakibatkan infak jaringan otak dan menjadi defisit neurologi, yaitu kelainan fungsional area tubuh karena penurunan fungsi otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Selanjutnya dari kerusakan pusat gerakan motorik di lobus frontalis, hemiparasis atau hemiplegia mengakibatkan terjadinya hemiparasis dextra, yaitu pasien lemas, anggota tubuh bagian beraktivitas kanan terasa berat. Selanjutnya infak jaringan otak, yaitu ke area gota, yaitu area yang berperan pada proses bahasa serta kemampuan dan pemahaman berbicara. Dapat terjadi kerusakan di nervus facialis dan hipoglossus, yaitu penurunan kelemahan otot mengunyah dan menelan, sehingga pasien mengalami kesulitan mengunyah dan menelan dan makan sedikit. Selanjutnya dari kerusakan fungsi nervus facialis dan hipoglossus, yaitu pasien lidah keluh, sulit untuk berbicara dan tidak jelas bicaranya. Selanjutnya saya mengambil diagnosa gangguan mobilitas fisik dengan kode D0054. SLKI-nya mobilitas fisik dengan kode L05042, yaitu pergerakan ekstremitas, kekuatan otot, gerakan terbatas. Dengan SLKI-nya dukungan ambulasi dengan kode I106171. Observasinya identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi. Terapeutiknya fasilitasi aktivitas ambulasi alat bantu. Edukasinya anjurkan mobilitas sederhana yang harus dilakukan dan ajarkan ROM. Selanjutnya diagnosa yang kedua, saya mengambil resiko defisit nutrisi dengan kode D0032 dengan SLKI status nutrisi dengan kode L03030. Yang pertama, porsi makan yang dihabiskan, kekuatan otot mengunyah, kekuatan otot menelan. SLKI-nya manajemen nutrisi dengan kode I03115. Observasinya identifikasi makanan yang disukai. Terapeutiknya lakukan oral hygiene sebelum makan. Edukasinya anjurkan posisi duduk jika mampu. K-nya kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori, jenis nutrien yang dibutuhkan. Selanjutnya diagnosa yang ketiga yaitu gangguan komunikasi verbal dengan kode D0119. SLKI-nya yaitu komunikasi verbal dengan kode L13118. Yang pertama kemampuan bicara, yang kedua disatria, 3 pelo. Selanjutnya SLKI-nya yaitu promosi komunitas defisit bicara dengan kode I13492. Observasinya monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara. Terapeutiknya sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan. Edukasinya ajarkan berbicara perlahan. Kolaborasinya rujuk ke ahli patologi atau terapi.
Selanjutnya, analisis jurnal. Judul jurnal yaitu peningkatan kekuatan otot pasien stroke non-hemorrhagic dengan hemiparasis melalui latihan range of motion atau ROM pasif. Nama peneliti yaitu Elsie Rahmadani, Handi Rustandi. Tahun terbit tahun 2019, tempat dan waktu penelitian dilakukan di ruang ICU RSUD Curup pada bulan Juni-Juli tahun 2019. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk analisis peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan hemiparasis melalui latihan pasif range of motion atau ROM di Rumah Sakit Curup Bengkulu 2019. Selanjutnya, analisis PICO yaitu pasien populasi atau problem. Penelitian ini dilaksanakan di ruang ICU RSUD Curup pada bulan Juni-Juli tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien stroke non-hemorrhagic yang ada di ruangan ICU RSUD Curup. Teknik pengambilan sampel yang dengan menggunakan teknik konsekutif sampling dengan jumlah sampel 20 responden. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah bersedia menjadi responden, pasien dengan diagnosa stroke non-hemorrhagic, hemiparasis, dan pasien dengan skala nyeri 0. Sedangkan kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah pasien dengan stroke hemorrhagic dan pasien penurunan kesadaran koma. Selanjutnya, intervention atau treatment. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman latihan ROM dan pedoman kekuatan otot. Cara pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi menggunakan pedoman latihan dan pedoman pengukuran kekuatan otot. Terapi ROM dilakukan sebanyak 2 kali sehari selama 5 hari, kemudian diukur kembali kekuatan otot pos latihan. Pada kelompok intervensi, pada kelompok kontrol dilakukan pengukuran hari pertama dan kemudian diukur kembali di hari kelima dan tidak dilakukan intervensi. Selanjutnya, compression. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Cahyati et al. Tahun 2011. Didapatkan hasil bahwa kekuatan otot meningkat setelah dilakukan latihan ROM baik unilateral dan bilateral. Terdapat perbedaan antara latihan ROM unilateral dan bilateral, di mana latihan ROM bilateral lebih baik dalam meningkatkan kekuatan otot dibandingkan latihan ROM bilateral. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian di mana kelompok intervensi 1 latihan ROM unilateral sebelum dilakukan latihan diperoleh nilai rata-rata kekuatan otot 1,93 dan setelah dilakukan latihan ROM didapatkan nilai rata-rata kekuatan otot 3,13. Sedangkan pada kelompok 2 latihan ROM bilateral sebelum dilakukan latihan diperoleh nilai rata-rata kekuatan otot 2,7, sedangkan setelah dilakukan latihan ROM diperoleh nilai rata-rata kekuatan otot 4,20. Selanjutnya, outcome. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan implementasi yang telah diamati bahwa hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai rata-rata kekuatan otot pada kelompok intervensi sebelum dilakukan latihan ROM adalah 1,60, sedangkan rata-rata kekuatan otot sesudah diberikan latihan ROM pada kelompok intervensi adalah sebesar 2,30 dan nilai p-value 0,008 kecil dari 0,05. Nilai kekuatan otot kelompok kontrol sebesar 1,80 dengan standar deviasi 0,63 dan sesudah post-test sebesar 1,70 dengan standar deviasi 0,67. Nilai p-value 0,5 sehingga dapat disimpulkan adanya perbedaan antara kekuatan otot pre-test dan post-test pada kelompok intervensi, sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perbedaan antara nilai pre-test dan post-test. Stroke merupakan penyakit motor neuron yang dapat mengakibatkan kehilangan kontrol volunteer terdapat gerakan motorik. Salah satu masalah yang berhubungan dengan motorik adalah hemiparasis. Hemiparasis atau kelemahan otot salah satu sisi tubuh adalah tanda lain yang sering ditemukan pada pasien stroke selain hemiologi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.